Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Rika dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Apa kabar anak-anak? Semoga tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Baik, hari ini kita akan mengangkat materi tentang cerpen. Cerpen sudah tidak asing lagi di tengah-tengah kita. Anak-anak sekalian pasti sudah akrab dengan yang namanya cerpen. Tapi apakah itu cerpen? Cerpen merupakan karya sastra yang berbentuk prosa, disajikan dengan satu tokoh beserta konflik dan penyelesaiannya. Cerpen biasanya bersifat fiktif, ya. Apakah itu fiktif? Fiktif merupakan hasil imajinasi atau rekayasa. Kemudian, ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen yang pertama berpusat pada satu pokok cerita. Ya, cerpen hanya menyajikan satu pokok cerita atau satu permasalahan. Dari segi kata-katanya, cerpen tidak lebih dari 10.000 kata. Panjang tulisannya tidak akan menghabiskan waktu yang lama kita membaca. Artinya, bisa kita baca dalam hanya sekali duduk. Contoh ketika kita sarapan pagi, seperti kita membaca koran, ya. Kemudian, biasanya kisah dalam cerpen itu bersifat fiktif atau tidak nyata. Karena panjangnya tidak mencapai 10.000 kata, cerpen biasanya hanya menyajikan satu alur, ya. Alur artinya jalan cerita. Ya, cerpen hanya menyajikan satu alur saja. Kisah yang diceritakan dalam cerpen biasanya menceritakan tentang kehidupan sehari-hari. Apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dirasakan oleh penulis itu sendiri. Kata-kata dalam cerpen cenderung mudah kita mengerti. Ya, bahasanya tidak banyak menggunakan bahasa klise atau bahasa kiasan. Tapi pada cerpen menggunakan bahasa langsung, ya. Apa ciri berikutnya? Penggambaran tokoh pada cerpen dilakukan dengan sangat sederhana. Ya. Artinya, penggambaran tokoh tidaklah begitu kompleks. Dapat kita tangkap secara langsung kira-kira seperti apa kehidupan dari tokoh tersebut. Ya. Cerpen biasanya mengangkat sebagian kecil dari kisah kehidupan. Itu yang Ibu bilang tadi. Biasanya pengarang menghadirkan cerpen melalui imajinasinya, apa yang dia lihat, dia dengar, ataupun dia rasakan. Terdapat pesan dan kesan yang mendalam dari cerpen tersebut yang disajikan oleh penulis, ya. Nah, kemudian apa sih fungsi dari cerpen? Fungsi cerpen yang pertama adalah sebagai sarana rekreatif, sebagai hiburan, ya, bagi pembaca. Ketika kita membaca cerpen, kita merasa terhibur dengan cerpen tersebut. Yang kedua, fungsi cerpen adalah fungsi didaktif, yaitu mengarahkan dan mendidik pembaca karena nilai-nilai kebenaran yang termuat di dalam cerpen tersebut. Yang ketiga, fungsi estetis. Apa itu fungsi estetis? Yaitu fungsi yang memberikan keindahan bagi para pembaca terhadap cerpen tersebut. Ketika kita membaca cerpen, kita merasa apa yang disajikan di dalam cerpen itu indah seperti itu, cantik. Ya. Kemudian fungsi seterusnya yaitu fungsi moralitas. Cerpen
menghadirkan pesan atau contoh bagi pembaca mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang tidak baik. Kemudian fungsi religius. Fungsi religius ketika pembaca membaca cerpen tersebut mendapat petunjuk atau diarahkan bagaimana untuk lebih baik dalam menjalankan keyakinannya. Atau di dalam cerpen tersebut, pembaca mendapat contoh yang baik bagaimana seharusnya dalam menjalankan agama yang benar. Baik, sebuah cerpen dibangun dengan struktur, ibaratkan rumah dibangun dengan fondasi. Apa aja struktur dari cerpen? Struktur dari cerpen yang pertama adalah abstrak. Abstrak merupakan gambaran di awal, ya. Gambaran di awal artinya pengantar dari sebuah kisah yang akan disampaikan oleh penulis. Yang kedua, orientasi. Apakah itu orientasi? Orientasi di sini pembaca akan dikenalkan dengan latar. Apa aja itu latar? Ada waktu, tempat, dan suasana di mana cerpen itu atau di mana kisah itu terjadi. Yang ketiga, kompilasi. Kompilasi di sini penulis mulai menjabarkan terjadinya permasalahan atau kejadian yang diurutkan secara sistematis. Ya, pembaca bisa melihat di situ bagaimana cerita itu dikembangkan dengan suatu urutan kejadian sebab akibat. Kemudian, unsur berikutnya, struktur berikutnya adalah evaluasi. Pada bagian evaluasi, di sini pembaca akan menuju pada sebuah permasalahan inti, ya, sebuah permasalahan inti, kemudian mengarah kepada bagaimana penyelesaian masalah itu mulai dihadirkan. Struktur berikutnya adalah resolusi. Resolusi merupakan penyelesaian dari permasalahan yang ditampilkan pada bagian kompilasi. Struktur yang terakhir adalah coda. Coda merupakan pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca cerpen. Baik, selanjutnya setelah kita mengenal pengertian cerpen, struktur cerpen, nah kita masuk kepada unsur-unsur yang membangun sebuah cerpen. Unsur pembangun cerpen yang pertama adalah tema. Tema merupakan ibaratkan fondasi, ya. Tema merupakan gambaran keseluruhan dari cerpen yang disampaikan. Tema menggambarkan keseluruhan dari isi cerita. Ya, itu adalah tema. Tapi ingat, tema tidaklah judul. Tema berbeda dengan judul. Nah, kemudian unsur yang kedua adalah alur. Biasa kita kenal dengan sebutan plot. Alur adalah jalan cerita. Sebagaimana kita bahas di atas tadi bahwa alur pada cerpen adalah alur tunggal. Ya. Alur adalah jalan cerita. Bagaimana penulis menggambarkan isi cerita dari awal sampai akhir. Kemudian, unsur yang keempat adalah penokohan. Penokohan adalah tokoh yang dihadirkan oleh penulis di dalam cerita.
Ya, apakah penulis menyebutkan nama? Berikutnya disertai dengan kata ganti dia, ia. Nah, itu bisa kamu semua telusuri di dalam cerpen yang disajikan. Kemudian, unsur berikutnya adalah latar atau setting. Ya, latar atau setting. Latar adalah tempat di mana kejadian pada cerpen itu terjadi. Ya, apakah kejadiannya di rumah, di sekolah, di jalanan, di pegunungan, di pedesaan, di perkotaan, di sebuah mall, dan lain-lain. Itu adalah latar, tempat. Kemudian, unsur berikutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang artinya kedudukan atau posisi pengarang di dalam cerita. Apakah pengarang menceritakan dia sendiri di dalam cerita? Nah, selanjutnya pada bentuk cerita dia akan menggunakan kata ganti aku, ku, atau saya. Ya. Ada sudut pandang orang ketiga, mungkin pengarang akan menggunakan kata ganti menyebut nama orang. Contoh, Rani, kemudian diikuti dengan kata ganti dia, ia, nah, dan seterusnya. Kemudian unsur yang ketujuh adalah amanat atau pesan. Setiap cerita, tidak hanya cerpen, menyajikan pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Begitu juga dengan cerpen. Apakah barangkali contoh amanatnya mengajak pembaca untuk tidak bersikap sombong, atau mengajak pembaca untuk selalu berbuat baik kepada orang tua, atau mungkin mengajak pembaca untuk serius di dalam pendidikan, dan lain-lain. Nanti kamu bisa telusuri amanat dari cerpen, dari contoh cerpen yang akan disajikan. Baik, mungkin itu untuk unsur-unsur cerpen. Kita sudah membahas tentang pengertian cerpen, ciri-ciri cerpen, struktur yang membangun cerpen, dan unsur-unsur yang harus ada di dalam cerpen. Nah, untuk lebih pahamnya, kamu bisa perhatikan dan baca serta pahami contoh cerpen berikut. Baik anak-anak, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Bertemu lagi pada pelajaran bahasa Indonesia dengan waktu berikutnya. Dan jangan lupa untuk di rumah, Ibu akan memberikan sebuah tugas. Setelah selesai kamu membaca tadi cerpen yang Ibu sajikan, nah, tuliskan apa unsur-unsur yang terdapat di dalam cerpen tersebut. Contoh, yang pertama, apakah tema dari cerpen tersebut? Yang kedua, siapakah tokoh dalam cerita tersebut? Yang ketiga, di manakah terjadinya? Latarnya? Ya, yang keempat, apa amanat dari cerpen yang kamu baca, dan seterusnya. Baik, semoga bisa dipahami. Jika ada yang kurang paham, boleh langsung hubungi Ibu melalui WA atau telepon, ya. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Ibu sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.